Nanti pakai zoom aja. Oke guys, ini saatnya kita akan merakit alat ini, press dan molding untuk pembuatan pin peniti dan gantungan kunci ya nanti. Nah ini user guide-nya nih. Jadi ini buku petunjuk untuk pemasangannya. Tuh. Ini ada application pemasangan, penerapan atau assembly. Ini ada handle namanya. Ini nggak ada nomornya ya? Oh ada nih. Ini pakainya bahasa Inggris tapi nggak apa-apa. Pakai kunci itu. Ini kalau kita ikuti dari awal berarti tatakannya dulu. Ini pakai bahan akrilik ya. Akrilik ketebalan nggak tahu berapa nih. Kayaknya 10 atau 12 cm. Bukan senti, sorry. Mili. Ini penguncinya mana tadi? Pengaitnya. Kita ikutin ini. Ini saya kira beli ini udah dirakit dari sananya tinggal pakai, ternyata enggak. Ini buat di bawahnya mana nih? Nggak usah. Use number 6 Allen key. Jadi gunakan kunci nomor 6. Mana nomornya? Nggak ada. Lah padu mancing guys. Yang penting pas ya kita kira-kira. Berarti di bawahnya gak usah pakai pengait lagi, cukup kayak gini. Ini biasanya kalau merek yang familiar itu buat press pin ini biasanya merek Talent. Kalau ini nggak tahu merek apa, nggak masalah. Yang penting berfungsi dengan baik, hasilnya bagus, kita gunakan. Kalau yang familiar itu Talent biasanya. Dan keburu dikira tinggal pakai, ternyata masih harus dirakit. Step 2, loosen the screw. Apa tuh artinya? Oh ini dikeluarin dulu. Yang kecil net, mana net? Apa gunanya ini? Oh ini berarti nggak usah pakai kunci, nggak masalah ya. Jadi itu nanti buat geser-geser. Oh moldingnya harus dipasang dulu nggak sih atau enggak? Oh bener.
Ini yang mau kita gunakan apa dulu ya? Yang mau kita gunakan yang 1000 belum datang bahannya, berarti kita yang 2000 dulu aja, yang banyak dulu. Yang 44, yang kecil mana? Molding kecil. Molding kecil. Tadi kan ini kita buat slide ininya nih. Nah, molding yang kecil betul. Nah, ini guys namanya molding ini. Molding itu nanti untuk penerapan untuk memasang di mana press apa namanya? Aluminium, gambar sama mika yang step 1, yang satu. Kemudian yang keduanya tinggal masang yang bagian penitinya, peniti atau kalau gantungan kunci itu ada yang buat pembuka tutup botol, ada cermin dan lain-lain. Coba Net. Ini ada berapa sih? Oh iya, ini ada contoh hasil yang udah jadinya nih. Tuh, ini contoh pin yang ini. Ini nanti misalkan ada yang nggak pas gambarnya, kayak ini nggak pas nih gambarnya. Ini bisa kita pakai ini, geser kalau betul. Oh, ini keras banget. Ini harusnya bisa nih digeser kayak gini. Jadi kalau nggak pas tuh harusnya bisa digeser. Tapi ini keras banget. Ini kita harus patuhi aturan ini ya, soalnya kita newbie, pengguna baru, new user ya. Ini bagian atas itu berarti yang ada ininya tuh ya. Nah, setelah ini diapain? Dikunci. Oh, udah otomatis nempel. Kayaknya ada magnetnya di sini. Langsung nempel. Ya. Atau ada pengaitnya? Ya. Tapi kenceng. Ya. Step 4. Ini langkah keempat. Oh, ada pasangannya tuh. Jadi yang tadi saya bilang di sini ada L, ada R. Di sini ternyata ada petunjuknya juga. Yang ini buat di R, yang ini buat di L, atau left and right. Jadi kiri dan kanan. Jadi kita nggak usah khawatir salah memasang ya. Jadi memang sudah ada pasangan-pasangan. Oh iya, beneran ada magnetnya nih. Langsung nempel. Jadi nanti mungkin fungsinya untuk mempermudah ketika mengganti molding itu nggak usah pakai skrup baut gitu lagi, langsung gonta-ganti aja, gampang kayaknya ya, seperti itu tuh. Ini dimaklum ya, karena kita newbie. Sekarang step 5 yang kelima apa nih harusnya nih? Make sure that your bevel is on the back. Ya, pastikan katanya pionnya tuh bener-bener di belakang. Jadi jangan sampai terbalik maksudnya. Yang terakhir bener. Step 6 atau step yang terakhir yang keenam yaitu memasang apa namanya? Handle buat pegangan tangan. Tips: when working long hours, maybe there make some waste. Please rub brushing oil. Oh, jadi ada tips di sini untuk pemakaian jangka panjang, diolesi minyak katanya. Entah di mana, kayaknya di sini. Jadi biar nggak keset kayaknya. Ya, kita saatnya praktek gambar pin tadi. Nah, ini kita coba yang diameter yang kecil ini 44 dulu ya. Ini ada yang gede 58, diameternya 58 mili, yang kecil 44.
Ada gunting. Ini sebetulnya kita tadi udah satu paket dengan circle cutternya juga, tapi karena ini buat contoh saja, kita coba gunting satu bagian dulu. Kita coba pengen tahu. Oh ya, ini perlu diketahui, menggunakan kertas ini nggak boleh yang terlalu tebal ya. Kita boleh menggunakan 100 GSM, gramaturnya tuh boleh 120, boleh 150, atau art paper. Jangan menggunakan art karton. Art karton itu yang biasa buat undangan tuh. Yang buat undangan itu nanti terlalu tebal, dia susah menekuk ke belakangnya. Ini kan nanti mau ditekuk, makanya dilebihkan tuh. Usahakan yang tipis. HVS juga nggak apa-apa sebenarnya, cuma biar kelihatan glossy kita menggunakan, kalau di sini dikenalnya king stroke atau kun stroke atau art paper. Ini saya gunakan 120 gram gramaturnya ya. Ini bagian pinggir ini usahakan rapi, tapi kalau nggak rapi banget juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena ini akan ketekuk ke belakang nantinya. Nah, itu ada ukurannya. Tapi yang familiar itu di Indonesia yang sering ditemui pin itu cuma dua. Biasanya 44 diameternya, 44 mm sama berapa tadi? 58. Coba buka satu yang 44. Ini dekat ada. Sama mika yang 44. Mika kecil. Gunting bener, guntingnya. Ini bagian aluminiumnya. Ini biasanya suka ada hasil cetakan-cetakan kayak gini karena biasanya bekas plat ini. Plat 58 yang kita biasa buat cetak undangan, brosur tuh. Itu. Ada juga yang pakai besi tapi lebih disarankan yang aluminium. Kalau yang besi itu melipatnya agak susah nanti. Ini ada agak lengket-lengketnya, ada kayak lemnya ya. Nah, ini untuk penitinya hati-hati jangan sampai kebalik menggunakannya, memasangnya. Ini kan yang mau kita gunakan ini bagian belakangnya kan, jadi jangan sampai kebalik. Jadi ini tempatnya di sini nih, di bagian kedua atau di R ya, di right. Ini pasti pas ini. Nah, kalau yang ini di molding bagian L atau left, kakinya enggak. Mika mana tadi Mika? Nah, ini perlu kita ingat ya. Ini kita masukin bagian aluminium atau biasanya ada juga pakai besi tipis lempengan. Kemudian step keduanya itu gambar. Nah, ini kita pasang. Nah, ini di atasnya selalu saya kasih tanda merah. Kenapa? Biar konsisten nanti ini atasnya itu terus. Ya, saya kasih tanda merah nih. Jadi nanti biar konsisten. Sama step yang ketiga, ini mika bening. Yang biasa buat jilid skripsi, makalah. Oh, makalah kalau skripsi enggak. Nah, ini bismillahirrahmanirrahim. Kita press coba ya. Berhasil enggak, betul enggak pemasangannya. Kita akan terlihat di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kurang masuk. Masih kurang nggak sih? Wah, gagal ini yang pertama tadi. Gagal guys. Ininya nggak apa-apa. Kita ini lagi. Kurang masuk tadi. Mana gambar?
Yang pertama gagal karena tadi ada yang nggak masuk. Nggak apa-apa, kita coba lagi. Namanya juga alat baru. Ini kalau yang talent biasanya nggak keras, ini kayaknya agak keras tadi. Ini usahakan mengikuti jalur ya, nggak rapi banget nggak masalah. Mika, Mika. Ini posisinya bener nggak ya? Bener nggak? Bener kan? Coba. Pak, lubang ya. Iya nih lubang. Tapi ini pemasangannya ada yang nggak betul nih kayaknya. Tapi kegeser sendiri net kayaknya net. Atau harus ke lubang? Tuh. Ada yang nggak pas. Bismillahirrahmanirrahim. Awas kejepit net. Oh benar, ngangkat. Kalau udah ngangkat berarti nanti dia akan memasang sendiri. Berarti nggak harus ke lubang net. Atau harus ke lubang ini? Ini yang betul tuh ngangkat dia. Betul, betul. Kayaknya betul ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh jadi kan. Oh, yang kedua benar. Nah, berhasil ternyata. Nah, ini yang perlu kita ingat tadi, posisi ininya nih harus konsisten. Cuma ini masih belum rapi pinggirnya ya. Ini kayaknya tadi memotong kertasnya kelebihan ke pinggirnya tuh. Jadi belum rapi atau nekannya kurang keras, nggak tahu. Kita coba lagi sok. Sekarang kalian yang coba. Ini sebetulnya udah cukup berhasil. Kalau mau nggak perfect banget, nggak sempurna banget sih, ini udah jadi sih. Kameranya mana? Nah, ini bagian belakangnya. Cuma di pinggir-pinggirnya ini sayang masih ada kayak gerigi gitu. Ini udah jadi sebetulnya, cuma kurang rapi dikit, nggak apa-apa. Karena mesin baru, kita baru coba masih agak kikuk. Kita akan mencoba lagi nanti. Oke.